ada dua perkara ditinggalkan untuk umat ini, yang mana ketika kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, kita jadikan dua perkara ini sebagai dustur, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka insya Allah hidup kita akan selamat, hidup kita tidak akan tersesat, baik itu di dunia apalagi kelak di akhirat. Dua perkara itu adalah kalam Allah Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-hadis. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lang tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Idza tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah kalam Allah, firman Allah, perkataan Allah, dan yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara masalah Al-Quran, mungkin kita sudah sering mendengar istilah Al-Quran, kata Al-Quran, bahkan ini adalah pedoman kita. Tapi di sini perlu kita kaji ulang, apa itu arti dari Al-Quran, apa itu makna dari Al-Quran. Dijelaskan oleh para ulama kita, Al-Quran huwa kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawatihi, dan membacanya adalah ibadah, kata para ulama kita. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini ingin bahagia, ingin mendapatkan kedamaian, ketentraman, kenikmatan. Ada yang mencari kenikmatan, kebahagiaan dalam hidup dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dengan ketika dia memiliki harta, dia mengira hidupnya akan bahagia, hidupnya akan tenang. Ada yang mencari kebahagiaan dengan mengejar kedudukan, kekuasaan, jabatan setinggi-tingginya. Dengan ketika dia memiliki jabatan, kedudukan, dia akan mengira bahwasanya hidupnya akan nikmat, hidupnya akan tenang. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan kemasyhuran, ketenaran, popularitas, terkenal dia, dengan dia terkenal banyak orang yang mengenalnya, dia mengira hidupnya akan bahagia. Bahkan ada juga yang mencari ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup menyendiri, pergi ke tepi laut, berkemah, pergi naik gunung. Bahkan naudzubillah, ada juga mencari kenikmatan dalam hidup dengan mendatangi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perjudian, perzinahan. Tapi perlu kita ketahui, kenikmatan yang ini adalah kenikmatan yang sesaat dan juga kenikmatan yang sesat. Tapi ada satu bagian, satu perkara, mungkin ada sebagian dari kita yang tidak mengambil bagian ini, tapi ketika kita memanggil bagian ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan dalam hidup, yaitu hidup di bawah naungan Al-Quran. Al-Imam Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam tafsirnya, tafsir yang luar biasa, bahkan beliau menuliskannya di penjara. Kalau kita baca sejarah, banyak dulu para ulama kita, mereka di penjara. Kenapa mereka di penjara? Mungkin pada hari itu mereka tidak sejalan dengan penguasa. Bahkan di Indonesia, ulama kita yang masyhur, yang terkenal, bahkan pernah menjabat menjadi ketua MUI Buya Hamka. Beliau juga pernah di penjara karena mungkin pada hari itu beliau tidak sejalan dengan penguasa. Tapi perlu kita ketahui, penjaranya para ulama yang di penjara jasadnya, tapi pikirannya, idenya, gagasannya tidak pernah bisa di penjara. Maka dari penjara itu banyak para ulama kita menuliskan ide-idenya, menuliskan karya-karyanya. Dan salah satu karya yang luar biasa adalah dari ulama kita Sayyid Qutb, dari ulama Mesir. Beliau menuliskan sebuah kitab tafsir namanya Fi Zilalil Quran. Apa kata beliau dalam tafsirnya tersebut? Innal hayata fi zilalil Quran nikmah. Sesungguhnya hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Sesungguhnya hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kelezatan.
illa man dzaqaha. Kenikmatan kelezatan yang tidak akan didapatkan, yang tidak akan dirasakan kecuali orang-orang yang merasakannya, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mengkajinya, orang-orang yang membacanya, dan orang-orang yang mengamalkan isi kandungannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang mahasiswa di Saudi pernah bertanya kepada syekhnya, kepada dosennya, kaifa kana salafus saleh ta'amal ma'al Quran? Bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang salafus saleh terdahulu mereka bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran? Apa kata syekh tersebut? Kana salafus saleh ta'amal ma'al Quran kami nahnu al-an ta'amal ma'ajawaluna. Orang-orang soleh terdahulu, para ulama terdahulu, mereka berinteraksi dengan Al-Quran bagaikan hari ini kita berinteraksi dengan handphone kita. Hari ini kita kemana-mana tidak pernah lepas dari handphone. Kita selalu membuka HP kita, membaca informasi baik dari via WhatsApp dan seterusnya. Kalaulah handphone ini kita jadikan sebagai Al-Quran, betapa banyak kita membaca Al-Quran dalam sehari-hari. Ketika kita membaca Al-Quran, begitu banyak fadilah, keutamaan yang kita dapatkan, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan ketika kita membaca buku, membaca kitab, bahkan membaca kitab fikih, tafsir, hadis. Apakah kita dapat pahala? Tentu kita dapat pahala, tapi pahala mengkajinya, pahala mempelajarinya, tapi bukan pahala membacanya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita juga mendapatkan pahala membacanya, bahkan dihitung huruf per huruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu asyru amthaliha. Dan satu huruf itu, satu pahala itu, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam min satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala. Membaca Yasin 20 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman, satu lembar, bahkan satu juz per harinya? Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran adalah satu-satunya tersisa mukjizat hari ini. Kapal Nabi Nuh sudah tidak ada lagi, tongkat Nabi Musa tidak ada lagi, tapi alhamdulillah Al-Quran sampai hari ini masih ada. Ada di rumah-rumah kita, ada di musola-musola kita, ada di masjid-masjid kita, ada di sekolah kita. Maka mari kita baca, kita pelajari, kita kaji ulang kembali. Maka sungguh merugi ketika kita jauh dari Al-Quran. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mengingkarinya, barang siapa yang menjauhinya, barang siapa yang tidak mempelajarinya, barang siapa yang tidak mengamalkan isi kandungannya, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah golongan-golongan yang merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya